Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini kita telah disampaikannya. Pada hari ini kita diberikannya kemudahan. Pada hari ini kita diberikannya paket internet. Kenapa? Karena tentunya pemirsa sekalian tidak akan bisa akses video ini tanpa pakai internet, kemudian tanpa kesehatan juga, kemudian tanpa disampaikannya pemirsa sekalian di hari ini. Kenapa? Karena sesungguhnya jangankan sampai pada hari ini, untuk sampai di bulan Ramadan pun para sahabat itu mempersiapkannya sangat jauh hari, dan banyak dari sekalian kita yang tidak disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Bahkan mungkin pada bulan Ramadan, pada awal atau pertengahan, atau lagi mau detik-detik akhir seperti ini, beliau dipanggil oleh Allah. Jadi tidak disampaikannya pada saat seperti ini. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Pertama tadi bertakbir, ya. Yang pasti dengung takbir itu sangat akrab di telinga kita, tentunya masyarakat Indonesia, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspresikan kemenangan itu sangat luar biasa. Mengekspresikan kemenangan dari berpuasanya selama 30 hari atau mendekati 30 hari itu sangat luar biasa mengekspresikannya. Kenapa? Yang pertama adalah dengan pulang mudik. Yang pertama dengan mudik. Kemudian yang kedua dengan baju dan pakaian baru atau atribut baru yang lain. Kemudian yang ketiga tentunya dengan saling bermaafan. Kemudian yang keempat dengan membuat video seperti ini. Kemudian masih banyak yang lainnya. Nah, Indonesia ini menjadi salah satu negara dari sekian banyak negara lain yang merayakan dengan meriah. Dan juga selain itu juga di negara lain ada juga yang biasa-biasa aja. Ramadan itu biasa-biasa aja, kemudian Idul Fitri biasa-biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Itulah kenapa kita patut bersyukur. Kenapa? Karena ya berkat visi dakwah dari Rasulullah SAW itu dakwah bisa sampai ke Indonesia, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan banyak umat muslim, sehingga perayaan Idul Fitri itu bisa sangat luar biasa. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk menyikapi Idul Fitri sebagai hari kemenangan, Nah, selayaknya tim yang menang Liga Champions atau seorang petenis yang menang Wimbledon atau menang yang lain, tentunya menang itu disambut dengan sangat histeris, disambut dengan histeria, disambut dengan kegembiraan yang sedemikian rupa. Nah, contohnya sudah saya sebutkan tadi, dengan adanya baju, semuanya, pokoknya dari makanan, sandang, pangan, papan, semuanya kita usahakan yang baru gitu. Kenapa? Karena kita mau menyambut hari kemenangan ini. Hari kemenangan itu sesungguhnya bukan hari di mana semuanya itu menuntut baru. Perlu baju baru, semua yang baru, bukan seperti itu sebenarnya. Kenapa? Walaupun perjuangan kita mungkin sebelumnya adalah menahan haus dan lapar, tapi di Idul Fitri merayakan kemenangannya adalah bukan dengan cara mengumpulkan seluruh makanan terenak, membuatnya, kemudian menghidangkannya untuk selesai sholat Id kita makan, atau kemudian karena teman-teman sekalian atau pemirsa sekalian iktikaf 10 hari terakhir itu, jadi dengan pakaian yang sangat serba sederhana, kondisi yang sederhana, sehingga ketika Lebaran Idul Fitri segala upaya dilakukan sehingga kita bisa tampil dengan gaya yang sangat luar biasa gitu. Sehingga bingung kan, ini masjid atau catwalk gitu. Banyak model-model mendadak yang keluar dari masjid dengan pakaian barunya, sandal barunya. Nah, kemenangan ini yang saya bilang di Ramadan yang bulan evaluasi ini, sebenarnya bukan kayak gitu cara. Nah, di bulan puasa itu adalah bulan evaluasi sekaligus juga
mungkin ada yang menganggap juga bulan latihan. Kemudian saya secara pribadi juga menyebut sebagai bulan transformasi, perubahan diri. Kenapa? Karena di bulan puasa itu kita iklim itu sangat luar biasa. Orang tilawah di mana-mana, di masjid. Kemudian bukan hampir seluruh ya, banyak masjid melaksanakan atau menyelenggarakan iktikaf, sehingga kita bisa lebih akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana 30 hari itu lumayan banyak untuk membuat kita jadi terbiasa. Nah, di sini hakikat kemenangan di bulan Ramadan ini adalah output dari perbaikan diri tadi. Seperti yang saya bilang tadi, yang perintah puasa itu tujuannya adalah agar kita takwa. Nah, hari kemenangan itu sebenarnya adalah merayakan jati diri kita yang baru, di mana kita yang baru bertransformasi, yang tadinya separuh baik misalkan, kemudian bertransformasi menjadi sangat baik. Nah, kemudian di bulan suci ini, di hari kemenangan ini kita merayakannya itu dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, di mana kita sudah mendapatkan pola kebiasaan yang baru, sudah mendapatkan kebiasaan yang baru intinya. Kemudian kita bisa lebih akrab, ngajinya lebih banyak dan sebagainya kayak gitu. Mungkin bisa juga jadi nasihat untuk saya. Di mana di Idul Fitri ini sesungguhnya yang harus dilakukan adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mungkin banyak orang punya definisi kemenangan masing-masing, cuman ya itu tadi, definisi kemenangan di hari Idul Fitri, di hari yang fitri menurut saya adalah bukan dengan pakaian yang baru, bukan dengan pokoknya yang itulah, tetapi dengan jati diri yang baru, dengan pribadi yang baru. Walaupun mungkin transformasi di bulan Ramadan ini yang kita lakukan dengan upaya kita itu masih belum maksimal, tetapi di hari kemenangan itu kita adalah bersyukur telah disampaikan kepada hari yang fitri tadi, di mana kita lahir, kata Rasulullah ya, kita lahir dalam kondisi yang kamu seakan-akan baru lahir. Nah, kondisi kita seakan-akan baru lahir ini didapatkan dengan apa? Dengan kondisi yang bersusah-susah tadi di bulan Ramadan tadi, membentuk diri, bertransformasi dan sebagainya. Mungkin sedikit tips kayak gitu. Mungkin bukan tips kayak gitu, sedikit inspirasi saja kayak gitu. Bagaimana sih kita menyambut hari yang fitri yang sebaiknya kayak gitu, dengan mengawalinya kayak gitu, sebelum besok lebaran nih kayak gitu, atau besok lusa lebaran, terserah kapan video ini ditampilkan kayak gitu. Alangkah baiknya kita tentunya di sekitar kita banyak anak-anak yatim atau orang yang kurang mampu begitu, yang dimana lebarannya itu dia selenggarakan atau disambut dengan gaya biasa-biasa saja gitu. Dengan gaya biasa-biasa saja. Mungkin di sana ketika kita punya rendang, punya opor, punya sambal telur, punya sambal ati, punya itu semua lauk punya kan kayak gitu. Nah, mereka nggak ada semuanya itu nggak ada. Mereka cuma punya ketupat sama telur mungkin. Nah, di sini mungkin mudah-mudahan kita semua melaksanakan kayak gitu. Tipsnya adalah membagi kebahagiaan di bulan yang baru ini, di bulan Syawal, di hari kemenangan ini. Caranya adalah mungkin yang biasa belanja pakaian 1 juta untuk lebaran, mungkin agak dipangkas jadi setengahnya itu kita ajak siapa tetangga kita yang kurang mampu, mau itu anak kecil atau kapan, atau terserah lah, itu kita ajak untuk mungkin membeli pakaian baru. Sebenarnya saya bukan mengajarkan untuk pakaian baru ya, tetapi lebih mengajarkan kepada untuk berbagi rasa, berempati bersama. Kenapa? Karena sesungguhnya salah satu muatan dari bulan puasa adalah agar kamu juga merasakan bagaimana orang yang tidak punya. Kemudian juga yaitu tadi di hari kemenangan, alangkah luar biasanya, yaitu alangkah
sangat dahsyatnya ketika rasa syukur itu kita sambut, kita laksanakan, kita lakukan dengan amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah lagi, tapi bukan yang sia-sia. Kenapa? Karena 500.000 baju, pakaian yang lain sudah lumayan bagus juga. Selain itu kita sudah bisa membahagiakan saudara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, mungkin saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ketika ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Dan semoga kita benar-benar bisa bertransformasi, bisa mewujudkan rasa kemenangan yang benar-benar menang, bukan kemenangan yang dibalut kemasan rapi yang sebenarnya palsu, tapi bisa menang dengan benar-benar menang. Amin. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama melaksanakan. Walau alam bisawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.